Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu.
sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian denganmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersama-sama jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, anugerah, penyertaan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bila Roh Kudus-Mu menolong kami dengan hikmat pengertian, sehingga kami boleh mendalami, memahami maksud Tuhan, memahami pesan Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu semuanya, kembali lagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema seperti tema Natal gereja kita, bahwa Natal adalah bentuk kepedulian Allah terhadap umat ciptanya. Saya ulangi bahwa tema khotbah hari ini adalah seperti tema Natal gereja kita tahun ini, bahwa Natal adalah bentuk kepedulian Allah terhadap umat ciptaannya, yang dapat kita temukan di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, saudara. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembacaan ayat tersebut, ke dalam pembahasan Yohanes 3 ayat 16 dan 17, kita akan terlebih dahulu menyoroti firman Allah, firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-11, saudara. Saya ulangi, kita menyoroti firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan untuk kita bersama. Roma 5 ayat 1 sampai 11 berkata demikian. Sebab itu kita yang telah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah
telah menerima, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudaraku, banyak kita yang merenungkan, yang merayakan Natal maksud saya, dengan suatu kemiskinan akan suatu pengertian, akan suatu kebenaran. Mengapa kita merayakan Natal, saudara? Kalau masih waktu saya masih kecil, maksud saya, yang ada dalam benak saya bahwa perayaan Natal adalah memiliki baju yang baru, saudara. Sebab ketika merayakan Natal di tempat saya di NTT, orang akan berbondong-bondong membeli baju yang baru, saudara. Celana yang baru, sepatu yang baru, pakaian yang baru. Bahkan rumah-rumah yang kita tempati akan mulai dicat, diperindah, saudara. Rumah-rumah akan dihias dengan berbagai pernak-pernik Natal. Seperti juga gereja kita, saudara. Lampu di mana-mana, pernak-pernik Natal di mana-mana. Dan bahkan kita menghabiskan banyak biaya dan waktu, tenaga untuk melakukan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah kita merayakan Natal dengan suatu pengertian dan kesadaran yang benar akan Natal dan mengapa kita merayakan Natal, saudara? Untuk itu hari ini kita akan kembali melihat mengapa Natal itu terjadi, saudara. Mengapa saudara dan saya sebagai orang percaya merayakan Natal, saudaraku? Kalau kita melihat bahwa kata Natal itu adalah dari bahasa Latin, saudara, natalis, sehingga memiliki arti yaitu hari kelahiran atau hari jadi, saudara. Sehingga sebenarnya kata Natal adalah suatu kata yang umum sebenarnya. Kata Natal itu seharusnya menjadi suatu perayaan bagi siapapun yang pernah lahir, saudara. Atau kalau kita menemukan seperti di kampus-kampus ketika akan merayakan ulang tahun kampus atau institusi tersebut akan ditulis dis natalis. Sehingga kalau kita merujuk kepada arti yang sebenarnya, kata Natal ini adalah kata yang mengandung hari kelahiran atau hari jadi. Seperti halnya gereja kita, contoh dibangun pada tahun 2019 tanggal 12 Desember, maka pada tahun 2020 kita merayakan hari jadi atau Natal gereja kita, yaitu gereja kita jadi pada tanggal 12 bulan Desember 2019, dan berikut waktu-waktu berikut atau tahun-tahun kedepannya akan seperti itu. Seperti halnya saudara dan saya lahir pada tahun tertentu dan kita bertambah usia, akan dirayakan dengan perayaan-perayaan tertentu yang kita sebut sebagai perayaan ulang tahun. Tetapi kalau kita menyoroti dari bahasa Latin, sesungguhnya kita sedang merayakan Natal kita, saudara, hari kelahiran atau hari Natal. Tetapi pada perkembangannya, kata Natal itu mengerucut atau menyempit artinya, yaitu merujuk kepada perayaan kelahiran Yesus Kristus, saudara. Sehingga hari ini kita menyebut hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Dan kita hari ini kita akan melihat mengapa Natal itu terjadi, saudara. Mengapa kita merayakan Natal? Mengapa orang percaya di berbagai belahan dunia merayakan Natal setiap tahun?
Di dalam Roma 5 kita akan mendapati suatu realita tentang keadaan manusia tanpa kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pada akhirnya menebus saudara dan saya. Kalau kita memahami ini, kita akan melihat bahwa betapa pentingnya saudara dan saya, atau betapa beruntungnya saudara dan saya, sehingga merayakan Natal adalah suatu ungkapan sukacita dan kebahagiaan yang begitu besar. Kita lihat di dalam Roma 5, Roma 5 ayat yang ke-6 yang pertama, saudara. Ini adalah kebenaran tentang realita setiap manusia. Bukan hanya orang Kristen, tetapi gambaran semua orang tanpa adanya Natal, tanpa adanya kelahiran Sang Juru Selamat. Kita lihat di dalam Roma 5 ayat 6 yang pertama berkata demikian. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi orang-orang yang terkutuk, saudara. Sehingga sebagai keturunannya, setiap kita manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Allah, saudara. Menjadi orang-orang yang terkutuk. Adapun kata terkutuk sebagai dampak dari keadaan kita sebagai seorang yang durhaka, akan kita lihat dari bahasa Yunani bahwa kata durhaka yang membuat kita terkutuk itu dari kata asebes, saudara. Kata durhaka itu dari kata asebes. Kalau kita melihat atau kita berbicara tentang kata durhaka, siapa yang ada dalam benak kita atau apa yang ada dalam benak kita? Saya secara pribadi ketika pertama mendengar kata durhaka ini, saya akan langsung mengingat Malin Kundang, saudara. Seorang anak yang durhaka terhadap orang tua. Tetapi di dalam hal ini, kata durhaka ini, saudara, adalah suatu keadaan manusia dalam kaitannya dengan Allah, di mana ternyata kata durhaka dari kata asebes ini mengandung arti yang pertama bahwa kita adalah orang durhaka, yang artinya miskin penghormatan kepada Allah. Saudara dan saya, tanpa Kristus, tanpa kelahiran Juru Selamat, dan kita diselamatkan adalah orang-orang yang hidup di dalam suatu keadaan tanpa penghormatan kepada Allah, saudaraku. Adalah orang-orang yang tidak mampu menghargai Allah. Dan yang kedua, bahwa durhaka dari kata asebes ini mengandung arti orang fasik, saudara. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 18, kata fasik itu mengandung makna yang sama dari kata asebes, saudara. Begitupun di dalam 2 Petrus ayat 5, orang fasik di sana menggunakan bahasa Yunani yang sama dengan kata durhaka di dalam Roma ayat 6, yaitu asebes. Sehingga kita dapat melihat bahwa kebenaran yang pertama, bahwa kalau Yesus tidak lahir ke dalam dunia,
Itulah kebenaran yang pertama, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang durhaka di mata Allah tanpa Yesus Kristus menebus kita. Yang kedua, selain kita sebagai orang-orang durhaka, kalau Yesus tidak lahir dan menebus saudara dan saya, dikatakan juga bahwa yang kedua adalah kita adalah orang-orang berdosa, saudaraku. Di dalam Roma 5 ayat 8 kita dapat menemukan kebenaran ini, bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Saudaraku, kata berdosa di dalam Roma 5 ayat 8 ini dari bahasa Yunani yaitu hamartolos. Hamartolos ini adalah kata turunan dari hamartia, saudara. Jadi kata berdosa di dalam Roma 5 ayat 8 menggunakan kata hamartolos, saudara. Adapun kata hamartolos ini mengandung arti yang pertama, bahwa kita adalah orang-orang hamartolos atau berdosa, atau artinya bahwa kita adalah orang-orang yang meleset. Yang kedua adalah makna dari kata hamartolos ini adalah tidak mencapai sasaran. Kita adalah orang-orang yang gagal mencapai sasaran. Itulah artinya berdosa di sini, saudara. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya bahwa manusia, saudara dan saya, sebagai keturunan Adam dan Hawa, adalah orang-orang yang telah menyimpang dari kehendak Allah. Seperti halnya kita tahu bersama bahwa Allah berpesan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah terlarang di Taman Eden itu. Tetapi mereka menyimpang, saudara. Mereka memakannya. Sehingga di dalam hal ini kita menemukan bahwa mereka menyimpang dari apa menjadi kehendak Allah. Yang kedua, bahwa tidak mencapai sasaran adalah maksudnya bahwa ada suatu keadaan moral di mana saudara dan saya atau manusia secara umum tidak mencapai apa yang menjadi kehendak Allah atas manusia, saudaraku. Saudara, untuk mengungkapkan tentang kata hamartolos dengan arti meleset atau tidak mencapai sasaran, saya akan memberikan satu gambaran bahwa kalau lomba memanah, saudaraku ya, pemanahnya dari sini, kemudian dalam jarak tertentu di depan ada sasaran yang ditentukan, saudara. Biasanya dengan suatu bulatan, ya kan, gambaran bulatan, dan kemudian akan terus mengecil sampai kepada ada satu titik, saudara. Titik tengah. Atau hari ini saya menggunakan mic, saudara, yang seharusnya dipanah atau menjadi target dari memanah adalah mic, tetapi ternyata meleset, saudara, karena mungkin di leher saya atau di mata saya atau di mulut saya. Itulah yang dimaksud bahwa manusia jatuh dalam dosa atau meleset
Tentu di dalam hal ini bukan kehendak Tuhan untuk kita memanah, tetapi maksud saya bahwa ini berkaitan dengan keadaan manusia di mana Allah mau kita untuk melakukan kehendaknya. Saudaraku, yang dimaksud dengan kata berdosa di sini adalah bukan hanya karena kita tidak melakukan perbuatan yang baik, tetapi juga suatu keadaan di mana bahwa Tuhan bukan hanya berkehendak untuk kita melakukan perbuatan baik, tetapi Tuhan menghendaki bahwa kita melakukan semua yang menjadi kehendak Allah dan bersifat terus-menerus. Sehingga kita dapat melihat bahwa kata berdosa di sini adalah kita ada dalam suatu keadaan yang tidak mampu melakukan kehendak Allah. Terus yang berikut adalah tidak mencapai sasaran. Bukan seperti yang pertama bahwa ternyata ketika memanah tidak mengenai mix sebagai sasaran, tetapi mengenai saya. Dalam hal ini adalah ketika anak panah itu dilepaskan dalam perjalanan menuju ke mix, sebelum sampai ke mix, anak panah itu terjatuh, saudara. Inilah gambaran dari suatu keadaan bahwa kalau yang pertama bahwa kita menjadi orang berdosa bukan hanya karena tidak melakukan perbuatan baik, tetapi juga kita menjadi berdosa karena tidak melakukan kehendak Allah, semua kehendak Allah dan secara terus menerus. Artinya seperti ini bahwa kita kadang jujur, amin. Kadang kita menjadi orang yang jujur. Tetapi apakah kita selalu jujur? Tentunya tidak, saudara. Seringkali kita tidak jujur, saudara. Kita melakukan perbuatan baik, tetapi apakah kita melakukan semua perbuatan baik? Apakah kita melakukan terus menerus tanpa tidak ada satupun yang tidak kita lakukan? Tentu tidak. Dalam kelalaian kita, bahkan dalam kesengajaan kita, karena kita menjadi orang yang jahat, saudaraku. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah, firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 bahwa Yesus mati ketika kita dalam keadaan masih berdosa, masih dalam suatu keadaan yang memberontak terhadap Allah, dalam keadaan di mana kita tidak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi Yesus datang untuk menebus saudara dan saya. Itulah kebenaran yang kedua, bahwa selain kita adalah orang-orang durhaka, orang-orang terkutuk, kita juga adalah orang-orang yang berdosa, di mana kita adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mungkin kita akan merasa bahwa banyak kok perbuatan baik saya, banyak kok saya melakukan perbuatan baik. Tetapi di dalam hal ini kita akan menyoroti apa itu perbuatan baik di dalam pandangan Allah, saudara. Bukan menurut pandangan kita. Kita akan melihat bahwa waduh, orang itu baik ya, atau kita bahkan merasa bahwa saya orang baik ya. Tetapi di dalam hal ini, saudara, Alkitab berkata kata berdosa ini bukan suatu kenyataan bahwa kita banyak melakukan dosa, tetapi satu saja itu sudah cukup menjadikan kita orang berdosa dan cukup menjadi alasan untuk kita masuk neraka, atau cukup menjadi alasan untuk kita menjadi orang yang terkutuk dan menjadi orang durhaka di hadapan Allah, saudara. Kita melihat seperti apa kebaikan manusia.
Di dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa kebaikan saudara dan saya dalam pandangan Allah adalah seperti kain kotor, saudara. Kain kotor di sini adalah kain pembalut wanita yang sedang menstruasi, yang sangat jijik, saudara. Segala kesalehan kita, itu yang dikatakan oleh Yesaya 64 ayat 6a, bahwa segala kebaikan kita di mata Allah adalah seperti kain kotor, saudara. Dan bukan hanya di situ. Kalau ternyata perbuatan baik kita, ketika kita jatuh dalam dosa dan kita mencoba melakukan perbuatan baik, Allah menilai seperti kain kotor. Terus bagaimana dengan kejahatan saudara dan saya? Kita dapat lihat di dalam Yehezkiel 36 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa segala kejahatan kita seperti cemar kain, saudara. Kata cemar kain ini, kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu digambarkan sebagai seperti wanita yang sedang haid, saudara. Artinya bahwa kejahatan kita seperti lelehan atau seperti cairan wanita yang sedang haid. Ya, dalam pandangan Allah, dalam perjanjian lama, itu dipandang sebagai perkara yang haram, saudara. Kebaikan kita seperti kain pembalut dari lelehan tersebut, dan kejahatan kita adalah lelehan itu, saudara. Artinya bahwa saudara dan saya tanpa kelahiran Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan untuk saudara dan saya. Baik itu dengan perbuatan baik kita supaya selamat, itu tidak menjadi solusi, saudaraku. Bahkan dikatakan oleh Alkitab bahwa perbuatan-perbuatan baik kita adalah perkara yang najis di hadapan Allah. Sehingga tanpa Yesus Kristus, saudara, berbuat baik itu adalah dosa di hadapan Allah. Bahkan berbuat kejahatan pun adalah dosa. Sehingga kita dapat menemukan suatu kenyataan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah tanpa kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Betapa menjijikannya kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, kebenaran yang ketiga kita lihat di dalam Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam ayat yang ke-10 ini kita menemukan kata seteru, saudara. Kebenaran yang ketiga bahwa tanpa diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus yang Dia lahir ke dalam dunia dan kita merayakannya dengan kata Natal, dengan perayaan Natal seperti yang sedang kita rayakan hari-hari ini, adalah bahwa kita adalah musuh-musuhnya Allah. Kita adalah seterunya Allah, saudaraku. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa masuk ke surga kalau ternyata saudara dan saya adalah musuh Allah, saudara.
seperti yang dapat kita menemukan di dalam kebenaran pertama bahwa kita adalah orang-orang yang miskin penghormatan kepada Allah. Kita membenci Dia dengan kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan seteru Allah. Dan yang parahnya bahwa saudara dan saya bisa saja menghindar dari orang-orang yang tidak Anda sukai dalam kehidupan ini. Bisa saja kita menghindar dari orang-orang yang menjadi seteru kita di dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita sedang bermusuhan dengan seseorang, waduh, lihat mukanya saja membuat kita tuh enak, membuat kita tuh kurang hati, membuat kita itu menjadi jengkel sendiri, saudaraku. Dan kita bisa menghindar untuk tidak bertemu dengan orang itu, atau tidak bertatap muka, atau tidak berbicara, atau tidak bersentuhan dengan orang itu. Tetapi kenyataannya bahwa kita sedang bermusuhan dengan Allah yang hadir dimanapun, yang ada dimanapun. Dan tidak ada tempat di mana kita bisa berpaling daripada Allah, bersembunyi daripada Dia, melarikan diri dari hadapan hadiratnya, saudaraku. Dan ini sangat menyakitkan, saudara. Tetapi puji Tuhan, saudara, di dalam ketegangan yang begitu besar, Yesus Kristus diberikan sebagai anak domba Allah yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menamaikan saudara dan saya. Yang keempat adalah kita dapat menemukan kebenaran yang keempat bahwa tanpa kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat dan menebus saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan dan tidak berdaya, saudara. Di dalam Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah. Kata lemah ini adalah suatu keadaan yang tidak berdaya, suatu keadaan yang tanpa daya, suatu keadaan tanpa kemampuan, saudaraku. Sehingga kita dapat menemukan bahwa keselamatan di dalam kekristenan adalah anugerah, adalah suatu pemberian, adalah suatu perkara yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yang diinisiatif oleh Allah sendiri, bukan hasil usaha dan jerih lelah kita. Sehingga di dalam hal ini ketidakberdayaan, ketidakmampuan atau lemah ini sedang mengacu kepada suatu keadaan bahwa tanpa Yesus Kristus, tanpa didamaikan oleh Yesus Kristus antara manusia dengan Bapa di surga, kita tidak mempunyai upaya dan daya untuk menyelamatkan kehidupan kita, saudara. Seperti yang saya katakan bahwa tanpa Yesus Kristus, perbuatan baik kita adalah hanya yang kotor. Kejahatan kita adalah seperti lelehan seorang perempuan sedang haid yang dianggap najis, saudaraku. Tidak ada jalan dari pihak manusia. Tidak ada usaha yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari murka Allah, dari kemarahan Allah, dari penghukuman Allah. Sebab Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Upah atau akibat dari meleset atau tidak mencapai atau tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah maut. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita merayakan Natal, suatu perayaan untuk mengingat kembali karya keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Sehingga
Kita kembali kepada Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman di dalam pengorbanan Yesus Kristus, bukan pada usaha kita atau pada perbuatan baik kita, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, Natal kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia demi untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa di surga, demi memulihkan status kita sebagai anak-anak Allah, sehingga pada akhirnya kita bukan lagi orang-orang yang durhaka, sehingga pada akhirnya kita lagi bukan orang-orang yang berdosa yang seharusnya dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang menjadi seteru atau musuhnya Allah, saudaraku. Dan pada akhirnya kita bukan lagi orang-orang yang lemah yang tidak memiliki solusi atas keberdosaan kita, melainkan di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar untuk keselamatan saudara dan saya. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 berkata demikian, bahwa Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 berkata demikian, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini adalah berbicara tentang saudara dan saya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yang menerima keselamatan dengan iman kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, yaitu saudara dan saya, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia, saudaraku. Saudara, jangan biarkan kita larut dalam kebiasaan atau perayaan-perayaan Natal tanpa suatu kesadaran bahwa Natal adalah suatu perayaan akbar di mana Allah mengasihani saudara dan saya. Allah menyatakan kepeduliannya kepada saudara dan saya. Kita orang-orang durhaka yang harusnya binasa dan dimurkai oleh Tuhan. Kita orang-orang berdosa yang harusnya ditinggalkan oleh Allah. Tetapi di dalam Injil berkata bahwa mereka akan menamakan Dia Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Manusia tidak bisa menjangkau Allah, tetapi Allah lah yang turun ke dunia untuk bersama-sama dengan kita, saudaraku. Dan bukan hanya itu, di dalam kelahiran Yesus Kristus dan perayaan Natal yang kita lakukan, kita merayakan di mana kita dipulihkan, sehingga kita bukan lagi musuh-musuhnya Allah, melainkan anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara. Kita merayakan Natal, kita sedang merayakan tentang kasih karunia Tuhan, sehingga di dalam Yesus Kristus Dia menganugerahkan keselamatan sebagai anugerah, sehingga saudara dan saya memiliki pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, Natal tanpa kesadaran bahwa saudara dan saya dikasihi oleh Allah akan menjadi suatu perayaan yang biasa-biasa saja. Bahkan
menjadi suatu perayaan yang duniawi, saudara. Saya ulangi bahwa merayakan Natal tanpa kesadaran bahwa Natal adalah perayaan tentang kasih karunia Allah yang begitu besar, sehingga Dia menyelamatkan saudara dan saya melalui Yesus Kristus, sehingga kita harus meresponi Natal ini dengan suatu kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus bertobat dan menghidupi kehendak Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang merayakan Natal dengan tidak benar, bahkan menjadi duniawi, saudara. Saudara, itulah Natal yang kita rayakan. Hari di mana Allah bermurah hati kepada saudara dan saya. Hari di mana Allah mempedulikan saudara dan saya. Hari di mana Allah mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Jadi mari rayakan Natal dengan ucapan syukur. Rayakan Natal dengan sukacita. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara. Kabarkan kabar baik ini, kabar Natal, kepada setiap orang bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia, menjadi juru selamat bagi setiap orang yang mau menerima Dia di dalam kehidupan mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu Bapa, bahwa tanpa kelahiran Yesus Kristus, tanpa peristiwa Natal, di mana putra-Mu yang tunggal lahir ke dalam dunia, Sang Immanuel itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah orang-orang durhaka, kami adalah orang-orang berdosa, kami adalah seteru dan musuhnya Allah yang harus dimurkai dan binasa. Dan bahwa tanpa Yesus Kristus, kami adalah orang-orang berdosa yang tidak menemukan jalan keluar dari keberdosaan kami, dan pada akhirnya kami binasa. Tetapi puji Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Bapa yang sangat pemurah, yang begitu mengasihi kami, sehingga putra-Mu yang tunggal Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Bahkan kami masih menjadi orang berdosa, bahkan kami belum bertobat, Engkau terlebih dahulu mengasihani kami. Bahkan ketika kami tidak mencari Engkau, Engkaulah yang terlebih dahulu mencari kami, Tuhan. Bapa di surga, ini hidup kami Bapa, bantu kami di dalam perayaan Natal tahun ini. Kami boleh menemukan esensi dalam merayakan Natal, sehingga kami bukan orang-orang yang kaya dalam perayaan, tetapi juga kami kaya akan kebenaran dan esensi dari Natal yang kami rayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan bersama-sama kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya kita adakan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi rema, kebenaran yang hidup di dalam kehidupan kami dan terus berbicara, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah, menghasilkan perkara-perkara yang memuliakan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu semuanya, kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Bela cinta kasih daripada Bapa di surga dicurahkan untuk setiap saudara melalui Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yang telah menjadi juru selamat untuk saudara dan saya, dan persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya menjadi bagian kita sampai